kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kami membahas revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku sejak Senin 2 hari yang lalu. Aturan ini sejak awal digagas memang sudah ada pro kontra. Akankah berpotensi untuk jadi kriminalisasi misalnya? Apa saja yang harus diwaspadai? Lebih jauh soal revisi ini telah hadir di studio Mata Najwa Menteri Menkominfo Rudiantara. Selamat malam Pak Rudi, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir juga Wakil Ketua Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Kang TB, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Polisi, ada Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Agung Setia. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam, Mbak Nana. Dan juga ada teman saya, Regional Koordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Damar Juniarto. Selamat malam Mas Damar. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Tadi diawali dengan kasus yang kekinian, saya ingin kita melihat dan berbicara secara lebih jauh. Revisi Undang-Undang ITE. Banyak yang kemudian terkaget-kaget, banyak yang salah kaprah dan menilai ini undang-undang yang baru diberlakukan, Pak Rudi. Ini sesungguhnya revisi atas undang-undang yang sudah sejak lama ada. Betul, ini revisi hanya terbatas sebetulnya beberapa klausul yang selama ini bisa dianggap menjadi kontroversi. Jadi bukan undang-undang yang baru. Jadi revisinya terbatas seperti contohnya ada pasal 27 ayat 3 mengenai tuntutan pencemaran yang di pasal 40 tuntutannya itu berkurang, yang tadinya 6 tahun menjadi 4 tahun. Mengapa? Ini memberikan lebih rasa keadilan kepada masyarakat. Jadi ancaman hukumannya malah diturunkan? Turun. Mengapa batasnya kan kalau 5 tahun dipidana, kalau di atas 5 tahun istilahnya bisa ditangkap dulu baru diproses gitu. Kalau di bawah 5 tahun, 4 tahun ya diproses dulu, tidak bisa ditangkap istilahnya, dan ini kan hanya dapat itu juga gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua dari sisi dendanya ini juga turun dari 1 miliar menjadi 750 juta. Dan ini juga merupakan proses dari yang kami lalui dan mendapat masukan dari teman-teman dari masyarakat, dari netizen dan lain sebagainya gitu loh. Itu salah satu saja. Yang lain ada lagi right to be forgotten yang kita masukkan, kemudian juga keputusan MK yang dimasukkan dan menyesuaikan banyak klausul-klausul dalam revisi ini ke dalam mengikuti KUHAP gitu loh. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu, tapi yang jelas memang undang-undang ini sudah memakan korban dalam tanda kutip. Saya undang ke Mata Najwa Pak Furqon Ermansyah, Pak Rudi dari Lombok. Terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Lombok ke Mata Najwa. Anda korban Undang-Undang ITE. Apa persisnya yang Anda alami, Pak Rudi? Ceritakan ke kami. Saya pada tahun 2014-an banyak mengkritik kinerja pemerintah di daerah kami, terutama dari bidang pariwisata yang merupakan profesi saya. Oke, jadi Bapak ini tour guide. Ya. Bapak tour guide. Benar. Bapak mengkritik pemerintah, dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata. Bukan, Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan Promosi Pariwisata Daerah. Baik, ya. Pak Rudi, kita akan tunjukkan supaya pemirsa dapat gambaran lebih, kita akan tunjukkan apa yang terjadi pada Pak Rudi berikut ini. Baik, jadi Anda sempat di penjara ya Pak? Berapa hari? Anda 10 hari di penjara? 14 hari. 14 hari? 14 hari. Kemudian putusan atas kasus Anda? Putusannya 10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Masa percobaan 1 tahun. Anda juga sempat jadi tahanan kota? Saya boleh katakan sama aja. Saya tidak katakan itu tahanan kota itu sama saja dengan tahanan penjara saja. Karena aktivitas saya sebagai tour guide yang tidak boleh keluar kabupaten kota Mataram, jadi sama saja penggunanya saya tidak bisa mencari rezeki. Jadi secara perekonomian pun Bapak jadi susah menjalankan profesi karena cuma harus ada di kota. Benar. Oke. Benar. Jadi persisnya Anda menulis status mengkritik. Benar. Kita akan lihat lagi. Dan kritikan itu kemudian dilaporkan oleh orang yang merasa tersinggung dengan kritikan itu. Benar. Orangnya masih menjabat sekarang? Masih, bahkan menjadi staf ahli menteri. Staf ahli menteri? Iya. Menteri Pak Rudiantara? Bukan? Menteri siapa nih? Pariwisata.
Menteri Pariwisata, staf Benar. ahlinya. Iya. Oke, apa yang terjadi di sidang pengadilan? Di sidang pengadilan dia mengakui bahwa benar apa yang saya ungkapkan, bahwa di sana ada rekening pribadi, ya, sebuah lembaga pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah yang dibiayai oleh negara, ya. Dan di sana dalam website yang dibiayai oleh negara tersebut ada rekening pribadi, ya. Saya tulis sendiri, ada bisa dilihat, ya. Pertanyaan saya, kenapa bisa terjadi hal gini? Sebagai pelaku pariwisata wajar saja, ya, saya bertanya. Dan anehnya informasi yang ada ini bukannya ditindaklanjuti, ya. Justru saya dikriminalisasi. Dalam persidangan tersebut terdakwa mengakui bahwa dia hilap. Ya, Anda hilap, tapi saya di penjara. Itu yang terjadi. Jadi di sidang dia mengakui apa yang Anda tuliskan di status Facebook. Iya, benar. Anda kenanya pasal penghinaan di pasal 27 ayat 3 ini. Benar. Anda merasa menghina tidak? Tidak. Saya mengungkapkan kebenaran. Mengungkapkan kebenaran. Iya. Sekarang kasus Anda proses hukumnya seperti apa? Sudah selesai atau masih berlanjut? Masih berlanjut. Jadi jaksanya banding begitu? Iya, benar. Jaksanya banding. Jadi masih ada kemungkinan lain ya. Baik. Sebelum nanti saya minta menanggapi, saya ingin ke Mas Saiful Anam yang juga korban Undang-Undang ITE. Kita lihat apa yang terjadi pada Mas Saiful Anam berikut ini. Mas Saiful Anam, jadi Anda juga kurang lebih sama, Anda menulis status di Facebook yang kemudian oleh perusahaan Anda dilaporkan status Anda itu. Iya. Bagaimana persisnya? Persisnya begini, karena kami kan konsen dengan pembebasan buruh kontrak dan outsourcing yang memang tidak manusiawi di buruh. Dan waktu itu saya sedang mengadvokasi salah satu karyawan perusahaan yang diusir oleh perusahaan karena dianggap sudah selesai pekerjaannya dan diusir secara paksa. Dan saat itu juga saya secara spontan menuliskan status mengenai fakta yang terjadi di perusahaan. Dan akhirnya saya juga dilaporkan ke polisi, bahkan setelah sampai di kantor polisi juga status-status Facebook saya di screenshot begitu banyak, bahkan tidak hanya saya dan kawan-kawan saya juga jadi korban, salah satunya juga kan saya, terus teman-teman yang lainnya diperlihatkan bahwa sebentar lagi mereka juga akan menyusul seperti itu. Jadi itu dijadikan ancaman oleh perusahaan? Iya. Anda sudah dipanggil dan diperiksa polisi berapa kali? 2 kali. 2 kali? Iya. Masih berlanjut terus kasus ini? Ya, sampai sekarang itu masih jadi ancaman ya, karena sampai sekarang dari waktu ke waktu saya minta untuk kasus ini dicabut dari perusahaan, bersikukuh bahwa kami akan menyelesaikan sesuai prosedur hukum. Persisnya yang menurut perusahaan, Anda juga kena pasal 27 ayat 3 nih? Iya. Pasal penghinaan? Iya. Dan menurut perusahaan Anda menghina siapa dan apa yang Saya bentuk sudah hinaannya? konfirmasi ke bagian di manajemen perusahaan, bahkan sampai ke presiden direktur, mereka tidak mengetahuinya. Ya. Semua sudah diserahkan ke penasihat hukum perusahaan. Penasihat hukum perusahaan menjelaskan? Sampai sekarang saya tidak pernah ketemu dengan penasihat hukum perusahaan. Tapi yang jelas Anda diproses di polisi? Iya, yang jelas saya diproses di polisi. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk dua-duanya dong, Pak Saiful, dan terima kasih sudah berbagi. Saya ingin, Mas Damar, saya ingin nanti Anda menanggapi apakah 2 contoh kasus ini hanya 2 atau ada berapa banyak lagi, tapi kita harus break dulu. Setelah pariwara kita akan lanjutkan dari jari jadi jeruji.